Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Fauzianti, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu kewajiban dosen dalam Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Koperasi dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada prodi akuntansi dan manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang yang notabene berbasis koperasi dan UMKM. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan sebelumnya saya buat di rencana pembelajaran semester atau RPS, yang kemudian biasanya akan saya sampaikan di pertemuan pertama berupa kontrak mata kuliah kepada mahasiswa. Teknis pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery, di mana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Materi yang dibahas dilakukan dengan cara menyampaikan secara ceramah sehingga mahasiswa memahami konsep dari materi tersebut. Pada sesi tertentu, saya juga memberikan pembelajaran dengan teknik PBL atau Problem Based Learning. Interaction, saya melakukan interaksi dengan mahasiswa terkait dengan materi hasil pembelajaran dan sebagainya. Interaksi ini sangat diperlukan mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis dari konsep materi yang telah diberikan dan juga membangun kedekatan terhadap mahasiswa. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa tentunya menyesuaikan dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Kemudian, yang dilakukan terakhir adalah dengan assessment, di mana mahasiswa akan dilakukan evaluasi dari hasil pembelajaran dengan menggunakan rubrik penilaian, dan hasil akhir penilaian meliputi komponen penilaian tugas, keaktifan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Berikut akan saya sampaikan RPS yang telah saya buat. Berikut adalah RPS mata kuliah Manajemen Koperasi di STIE Semarang. Terdapat 14 kali pertemuan dan kode mata kuliah Manajemen Koperasi adalah MKK B3017. Mata kuliah ini diberikan pada semester 6. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari manajemen koperasi setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah tersebut adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian mahasiswa mampu menguasai konsep, kemudian menyusun rencana strategis dan menjabarkannya dalam rencana operasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai dan mampu menjelaskan aspek-aspek lingkungan global yang mempengaruhi perdagangan dan keuangan internasional, tentunya dalam konteks koperasi. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Yang kelima, mahasiswa mampu bekerja sama secara profesional dengan standar kompetensi yang dimilikinya. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
Mahasiswa mampu memecahkan sosial ekonomi dengan menggunakan teori dasar ilmu ekonomi dan teknik dasar estimasi empiris, penalaran analitis yang logis dan ilmiah. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai secara teoritis dan teknik analisis ekonomi sesuai dengan konsentrasi masing-masing. Yang keempat, mahasiswa mampu mengambil keputusan dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Kemudian, pada saat pertemuan pertama, saya biasanya akan menjelaskan silabus dan kontrak mata kuliah sekaligus perkenalan kepada mahasiswa untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa materi-materi apa saja yang akan disampaikan dalam satu semester ke depan. Kemudian pada pertemuan kedua, kita akan membahas sistem ekonomi koperasi. Diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami konsep sistem ekonomi koperasi serta mampu membandingkan sistem ekonomi koperasi dari satu negara dengan negara lain. Kemudian yang ketiga adalah landasan ekonomi koperasi. Yang keempat adalah konsep dasar manajemen koperasi. Yang kelima, struktur organisasi koperasi. Yang keenam, rapat anggota biasa dan rapat anggota luar biasa. Yang ketujuh, pengurus koperasi, pengawas koperasi, dan pengelola koperasi. Pada pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester yang akan diikuti oleh mahasiswa sebagai evaluasi hasil pembelajaran yang diterima pada tengah semester. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ke-9 yaitu dengan materi jenis usaha koperasi dan izin koperasi. Kemudian materi yang ke-10 adalah peran koperasi, bidang ekonomi sosial. Kemudian pada pertemuan ke-11 akan membahas materi kinerja koperasi dalam pasar. Materi ke-12 adalah manajemen strategi pelayanan koperasi. Materi ke-13 adalah manajemen pemasaran koperasi. Materi ke-14 adalah manajemen keuangan koperasi. Dan materi ke-15 adalah manajemen SDM koperasi. Pada pertemuan ke-16 dilakukan evaluasi dengan melakukan ujian akhir semester. Dan biasanya pada ujian akhir semester ini, saya akan memberikan bisa dalam bentuk soal ataupun juga pengumpulan makalah yang sudah saya minta ini sebagai tugas mereka dalam project based learning. Demikian pemaparan yang saya sampaikan untuk mata kuliah manajemen koperasi, dan untuk semester kemarin saya melakukannya dengan metode sinkronus. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut akan saya sampaikan video pembelajaran mata kuliah manajemen koperasi ketika saya mengajarkan ke mahasiswa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Dan saya berharap semua dalam keadaan sehat semua. Dan saat ini kita bisa kembali untuk masuk ke kelas dan belajar mengajar ya, dalam rangka belajar mengajar. Dan saat ini kita masuk pada sesi pertemuan ke-5. Itu ya. Saya akan share screen untuk slide materi yang akan disampaikan pada hari ini. Baik, saat ini kita masuk ke materi struktur organisasi dan rapat anggota. Ya, sebentar saya akan besarkan lebih dulu slide-nya. Oke, sebelum kita masuk ke tujuan koperasi, ya, sebenarnya tujuan pembangunan ekonomi nasional secara
keseluruhan ya, kita memahami sebelum kita masuk ke tujuan koperasi itu sendiri, apa sebenarnya tujuan dari pembangunan ekonomi nasional pada umumnya. Coba siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak. Jadi menurut saya pembangunan ekonomi secara nasional itu tujuannya itu untuk meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup, serta perluasan ekonomis dan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Gitu, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Memang benar bahwa tujuan pembangunan ekonomi nasional pada akhirnya adalah apa yang disampaikan oleh Mbak Nia itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, gitu ya. Dan harapannya pendapatan itu juga bisa merata secara nasional. Nah, kalau kita masuk ke tujuan koperasi, kita pahami sebelumnya bahwa koperasi itu merupakan badan usaha ekonomi. Dan badan usaha ekonomi itu adalah bagian dari aktivitas ekonomi yang dibuat sebagai sebuah organisasi usaha yang mempunyai tujuan, ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Dan itu menjadi bagian dari tujuan pembangunan ekonomi nasional dan itu termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi tujuan koperasi itu adalah selaras dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional seperti itu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka koperasi yang merupakan sebuah organisasi ekonomi harus mempunyai usaha gitu, ya kan? Nah, apa saja usaha koperasi? Nah, usaha-usaha koperasi itu semua pada prinsipnya boleh dilakukan, ya. Semua usaha, sekali lagi, semua usaha yang prinsipnya adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat itu bisa dilakukan oleh koperasi. Asal apa? Asal itu terkait dengan kegiatan dan semua itu tercantum dalam anggaran dasar koperasi. Gitu, ya. Jadi usaha koperasi itu boleh apa saja asal kegiatan itu sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Tentunya usaha koperasi itu tidak boleh juga menyimpang dari norma-norma atau aturan-aturan yang ada di dalam pemerintahan gitu kan. Karena negara itu mempunyai semacam aturan untuk memberikan koridor kepada masyarakat atas usaha atau aktivitas ekonomi yang harus dilakukan tidak menyalahi hukum dan tidak mencederai juga ya atau mengganggu atau memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Intinya seperti itu ya. Nah, apa usaha-usaha koperasi yang bisa dilakukan di dalam koperasi? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, ya gimana Mbak Citra? Silakan. Usaha yang bisa dilakukan di koperasi yaitu menjual sembako, pakaian, dan usaha simpan pinjam. Oke, nah benar yang dikatakan oleh Mbak Citra. Jadi usaha koperasi itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan atau beberapa unit usaha yang bisa dilakukan oleh koperasi. Ada yang sektor real, ada unit usaha simpan pinjam atau jasa lainnya di luar simpan pinjam. Nah, sektor real ini seperti yang dikatakan Mbak Citra itu bisa menjual sembako, bisa menjual pakaian, bisa menjual kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang atau kebutuhan-kebutuhan anggotanya berdasarkan apa yang memang anggota butuhkan gitu ya, karena memang bisa jadi juga tidak menjual sembako, misalnya anggota itu
anggota koperasi itu adalah anggota koperasinya adalah koperasi nelayan. Tentunya anggotanya adalah anggota para nelayan yang tergabung dalam koperasi itu dan dia bersedia menjadi anggota. Nah, kebutuhan nelayan itu tentu bukan hanya sekedar sembako ya, tapi biasanya koperasi itu dibentuk oleh nelayan atau anggota yang mempunyai sejenis usaha profesi yang sejenis, itu adalah untuk mencukupi kebutuhan dari yang memiliki profesi di dalam anggota tersebut gitu. Maksudnya anggota yang mempunyai atau memiliki profesi tersebut gitu. Jadi misalnya nelayan berarti bisa juga misalnya apa namanya jaring gitu ya, atau misalnya menjual apa namanya tempat untuk membekukan ikan dan sebagainya, dan itu juga bisa dilakukan. Jadi prinsipnya semua hal itu bisa dilakukan atau usaha itu bisa dilakukan di dalam koperasi. Kemudian ada unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam ini biasanya memang dibutuhkan oleh anggota dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara pinjam, tetapi dia harus mempunyai syarat untuk melakukan tabungan atau memasukkan simpanan di dalam koperasi itu gitu. Nah, baru ketika dia menjadi anggota dan dia menunaikan kewajibannya untuk melakukan simpanan, maka dia diperbolehkan atau mempunyai hak untuk meminjam di koperasi tersebut untuk kebutuhan dirinya. Nah, biasanya usaha simpan pinjam ini digunakan untuk memberdayakan ekonomi anggota koperasi tersebut gitu. Kemudian jasa lainnya di luar simpan pinjam. Nah, satu contoh seperti koperasi yang menjadi binaan STIE Semarang yang ada di Kopeng, itu adalah anggotanya adalah petani bunga. Ya, petani bunga Kopeng itu, dan di sana ada koperasi yang namanya Koperasi Memayu Jogotonggo. Itu adalah koperasi yang menjadi binaan STIE Semarang. Nah, mereka mempunyai unit usaha selain simpan pinjam adalah unit usaha saprotan. Saprotan itu adalah sarana prasarana untuk tanaman gitu. Jadi mereka juga menjual tanaman juga, kemudian pot, kemudian pupuk, kemudian hal-hal yang terkait dengan tanaman itu mereka menjual di situ. Itu ya. Oke. Selanjutnya, perangkat organisasi koperasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992 di pasal 21, perangkat organisasi koperasi itu terdiri dari rapat anggota dan pengurus, kemudian pengawas. Ya, nah ini adalah struktur organisasinya. Ada rapat anggota, pengurus, kemudian pengawas. Di sini ada manajernya, dan di sini ada unit-unit usaha yang dikelola oleh koperasi. Nah, unit usaha ini ada unit usaha simpan pinjam, mungkin unit usaha yang lainnya, seperti mungkin tadi di koperasi petani bunga Kopeng itu adalah unit usaha saprotan, unit usaha sembako misalnya, atau unit usaha lainnya yang memang sudah disepakati dan itu sudah tercantum di dalam AD/ART yang di koperasi, itu ya. Sehingga hal itu menjadi sah dilakukan di dalam koperasi untuk dijalankan usahanya. Tuh. Ini ya, jadi ini adalah struktur organisasinya, dan perangkat struktur organisasi tertinggi adalah rapat anggota, gitu ya. Nah, ini adalah rapat anggota yang menetapkan ada di dalam rapat anggota itu menetapkan anggaran dasar, kebijakan umum organisasi, manajemen dan usaha koperasi, kemudian juga dilakukan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, pengurus dan pengawas. Ya, kemudian memiliki rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, juga pengesahan laporan keuangan, karena memang ketika sebuah usaha itu harus bentuk pertanggungjawabannya adalah laporan keuangan, gitu ya. Kemudian ada pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya, ada pembagian sisa hasil usaha, kemudian ada penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. Memang kalau itu diperlukan atau disepakati untuk dilakukan perubahan-perubahan di dalam koperasi itu sendiri, gitu ya. Kemudian ini adalah perangkat organisasi atau struktur organisasi selanjutnya adalah pengurus.
di mana tugas pengurus koperasi adalah mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja, serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, ya, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan juga memelihara daftar buku anggota dan pengurus, gitu ya. Dan ini adalah lanjutannya bahwa pengurus juga mempunyai wewenang, ya, wewenangnya apa? Mewakili koperasi di dalam dan di luar koperasi, memutuskan penerimaan anggota dan pemberhentian anggota, kemudian melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi. Baik, ini struktur organisasi di sektor di bagian pengawas ya dengan tugas-tugasnya. Nanti silahkan dibaca. Terakhir adalah manajer ya. Manajer juga termasuk dalam struktur organisasi yang dia membawahi unit-unit usaha koperasi. Ya. Ini hubungan kerja pengurus, pengawas, dan manajer. Jadi pengurus itu merupakan pelaksana usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota, sedangkan pengawas adalah orang-orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat memberi saran demi kemajuan ekonomi. Manajer adalah orang yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola atau dia sebagai petugas pelaksana pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus. Kalau kita melihat koperasi di STI Semarang, maka saat ini manajernya adalah yang Pak Ali itu, ya. Saya rasa tahu ya, yang namanya Pak Ali itu sebagai manajer di dalam koperasi. Dan ini adalah lanjutannya, nanti silakan dibaca. Dan ini adalah usaha koperasi kalau misalnya sukses. Gitu. Nah, sebelum kita menyelesaikan pemaparan materi tentang struktur organisasi koperasi, saya ingin menyampaikan bahwa nanti akan ada tugas PBL ya. Jadi problem based learning. Tugas individu ini adalah dengan saya harap setiap mahasiswa itu melakukan investigasi ke koperasi di lingkungan terdekat, kemudian survei apa permasalahan-permasalahan koperasi yang ada di sekitar kita itu, ya. Ambil satu koperasi, kemudian melakukan survei ke mereka, ya. Kalau misalnya memerlukan surat tugas, boleh silakan surat tugas itu bisa disampaikan ke saya. Nanti akan saya sampaikan ke sekretaris untuk membuat surat tugas. Kemudian setelah mensurvei permasalahan-permasalahan koperasi, silakan menyusun makalah ya, serta memberikan di dalamnya itu apa namanya, menjelaskan tentang sejarah koperasi itu sendiri. Koperasi itu adalah koperasi apa, jenisnya seperti apa, begitu ya, dan apa saja yang dijual ya, atau apa saja unit usahanya. Kemudian disusun permasalahan-permasalahannya itu seperti apa, dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi dan solusi dalam mengatasi permasalahan koperasi tersebut ya. Nah, makalah ini disusun dengan konsep pengembangan berpikir kritis dari manajemen koperasi. Jadi nanti tugas ini bisa diberikan atau dikumpulkan pada saat UAS. Gitu ya. Oke. Ini saya rasa cukup. Baik, sebelumnya apakah ada yang akan bertanya? Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan, Mbak. Gimana, Mbak? Siapa saja yang harus hadir dalam rapat anggota, Bu? Oke. Yang hadir di dalam rapat anggota, karena rapat anggota itu merupakan rapat struktur organisasi tertinggi untuk membuat kesepakatan-kesepakatan, maka yang hadir di dalam rapat anggota itu adalah anggota koperasi, pengurus koperasi, manajer koperasi, dan pengawas koperasi yang ada di dalam struktur organisasi yang ada di dalam koperasi itu sendiri. Gitu ya Mbak Anita? Bisa dipahami ya Mbak? Baik, terima kasih, Bu. Ya. Oke. Oke, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Ada? Mbak Bunga, mana Mbak Bunga? Kelihatan nggak? Nggak ya? Oke.
Oke, ini kalau kita menginginkan koperasi itu maju ya, ada beberapa indikasi atau indikasi yang bisa dilihat bahwa koperasi itu maju adalah bahwa hasil usahanya itu, sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian omsetnya meningkat, asetnya juga dari tahun ke tahun meningkat, dan kemanfaatan dari koperasi itu bisa dinikmati oleh anggota dan masyarakat ya. Kemudian biasanya ketika koperasi itu sudah mempunyai legalitas, ya pasti dia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Selama dia mampu membayar pajak, maka dia dikatakan atau memiliki indikasi bahwa dia itu koperasinya sudah berjalan dengan baik atau bisa dikatakan sebagai koperasi itu sukses. Kemudian kepercayaan dari pihak ketiga terhadap koperasi itu meningkat. Karena ketika kepercayaan dari pihak ketiga meningkat, maka dampaknya adalah bisa jadi anggota semakin meningkat, kemudian aset semakin meningkat, omset juga semakin meningkat, dan tentunya SHU juga harapannya semakin meningkat. Oke, seperti itu ya pemaparan tentang materi kita kali ini. Saya rasa cukup ya pertemuan kita kali ini, dan kita tadi sudah membahas tentang berbagai hal, baik dan juga menjawab pertanyaan yang terkait dengan struktur organisasi koperasi, dan saya harapkan tugas yang akan diberikan ini bisa dilakukan oleh mahasiswa. Silakan dari sini ini nanti kita akan bisa memahami bagaimana setiap permasalahan-permasalahan koperasi itu dan bagaimana kita mencoba membantu mencari solusi dari permasalahan-permasalahan koperasi. Oke, pertemuan kita cukupkan sekian ya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kehilapan. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih.